Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. Data Science. Sebelum saya membahas data science, kita bahas terlebih dahulu apa itu data. Data adalah fakta mengenai objek atau kejadian. Biasanya data dinyatakan dengan nilai baik angka, karakter, ataupun simbol. Ada yang berpendapat data is the new oil, yang kita bisa artikan data itu sangat berharga. Data dapat diolah menjadi bentuk yang bermanfaat bagi penerimanya. Bisa kita sebut sebagai informasi. Kemudian dari informasi kita dapat pengetahuan atau knowledge. Dari pengetahuan bisa dijadikan masukan untuk sebuah kebijakan. Dari suatu survei pengguna sosial media apps, rata-rata waktu yang diluangkan untuk aplikasi sosial media seperti YouTube 23,7 jam per bulan. Instagram rata-rata 11,2 jam per bulan, belum sosial media lainnya. Bisa kita bayangkan banyaknya data yang diproses dan tersimpan. Bisa kita lihat banyaknya data yang tergenerate per menitnya. Lebih dari 41 jutaan pesan WhatsApp yang terkirim di setiap menitnya. Post story Instagram 347 ribuan per menitnya. 444 ribu per jam streaming video Netflix per menitnya. Estimasi penggunaan data dari tahun 2021 sampai 2024 diprediksi sampai 149 zettabyte. Pertumbuhan data di tahun 2021, 2 triliun pencarian Google di tahun tersebut. Volume data terbuat tiap harinya mencapai 1.134 triliun megabyte tiap harinya. Ukuran penyimpanan data semakin besar. Mungkin di antara kalian pernah menggunakan disket yang hanya mencapai 1,44 megabyte. Lalu CD-ROM berkapasitas 700 megabyte. Penyimpanan data berkembang menjadi gigabyte, terabyte, petabyte, hexabyte, zettabyte, bahkan akan menjadi yottabyte. Data science merupakan ilmu yang menggabungkan matematika, statistik, pengetahuan bisnis dengan ilmu komputer dengan tujuan analisa data dari sebuah himpunan dari skala kecil ataupun besar dengan mengaplikasikan algoritma tertentu untuk tujuan menggali data dan mendapatkan pola data serta dapat melakukan prediksi data dengan cukup akurat yang dapat membantu dan mendapatkan pola data serta dapat melakukan prediksi data dengan cukup akurat yang dapat membantu mengambil keputusan dan dapat digunakan untuk membuat sistem yang cerdas atau biasa disebut AI yang dapat terus belajar dengan sendirinya atau yang biasa dikenal dengan machine learning. Data scientist berasal dari beragam keahlian seperti pengetahuan bisnis atau business knowledge. Untuk mendapatkan informasi yang berguna, sebagai data scientist mengetahui model bisnis untuk menghasilkan informasi yang berharga. Kemudian keterampilan matematika dan statistik, memahami analisa data, probabilitas, pemodelan data, dan juga memahami konsep machine learning. Jika hanya menguasai keterampilan bisnis, matematika, dan statistik, hanya dapat menghasilkan traditional research, di mana research dilakukan secara manual tanpa bantuan atau pendukung komputer. Keterampilan data scientist lainnya yaitu computer science, pemahaman pengelolaan data dengan komputer seperti menggunakan bahasa pemrograman R atau Python. Jika hanya menguasai keterampilan computer science dan business knowledge, maka hanya menghasilkan software development karena tidak menyertakan keilmuan matematika dan statistik. Jika hanya menguasai keterampilan computer science, matematika, dan statistik, hanya menghasilkan machine learning karena tidak menyertakan keilmuan business knowledge. Jadi, sebagai data scientist, harus memiliki keilmuan business knowledge, computer science, matematika, dan statistik. Komponen dari data science, memahami programming untuk pengolahan dan analisa data seperti R ataupun Python. Memahami data baik struktur ataupun tidak struktur. Memahami statistik dan probabilitas. Tanpa pengetahuan statistik, kemungkinan besar dapat salah menafsirkan data dan kesimpulan tidak akurat. Memahami machine learning
untuk mendapatkan informasi dari data dengan algoritma yang sudah dilatih untuk mendapatkan nilai dari data. Memahami big data sebagai sumber data yang besar, dengan ekstraksi data menjadi informasi yang berharga dengan menerapkan data science. Memahami konsep development tools yang akan dipakai untuk proses penyimpanan data, transformasi data, pemodelan data, dan visualisasi data. Penerapan data science bisa diterapkan di banyak bidang, misalkan travel, marketing, healthcare, sosial media, sales, automation, kredit, dan insurance, di mana dengan data science memudahkan untuk pengambilan keputusan ataupun kebijakan organisasi. Pentingnya data science. Data adalah aset berharga bagi berbagai industri untuk membantu membuat keputusan dalam bisnis dengan cepat dan tepat. Data science memiliki kemampuan untuk mengolah data mentah menjadi bermakna, sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan. Data science bersinggungan dengan beberapa proses terkait, seperti big data atau big data, pengolahan data dengan volume besar, dan kecepatan pemrosesan data. Lalu data mining, proses pengambilan informasi dari pola data yang sebelumnya tidak diketahui atau bisa disebut data discovery, menggunakan metode statistik untuk analisa dan juga dapat melakukan prediksi. AI atau Artificial Intelligence yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin, khususnya ke dalam komputer. Machine Learning yang merupakan sub dari AI dengan menggunakan algoritma yang mampu belajar berdasarkan pengalaman. Deep Learning yang merupakan sub dari Machine Learning yang berbasis pada Artificial Neural Network dengan cara kerja mengikuti pola syaraf otak manusia. Hubungan Big Data dengan Data Science. Big Data merupakan basis datanya atau source data, sedangkan Data Science merupakan proses pengolahan data yang terdapat dalam basis data atau source data tersebut. Karakteristik Big Data. Volume, jumlah volume data yang diproses besar. Velocity, pemrosesan data yang cepat. Variety, data tidak homogen atau berbagai jenis data, karena data bisa terdiri dari teks, gambar, suara, ataupun video. Veracity, data bersifat akurat dan terpercaya. Value, data yang memiliki nilai yang tinggi.